Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Quratul Aini, NIM 4221022, Prodi Perbankan Syariah, kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan. Mengapa manusia perlu beribadah? Ibadah adalah segala perkara yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebenarnya fungsi pokok diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka menyembah Allah semata, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibarat gelas, ia dibuat mempunyai fungsi tertentu, yaitu sebagai tempat minuman. Apabila gelas tersebut hanya dijadikan hiasan di almari, maka berarti gelas tersebut tidak berfungsi. Demikian pula manusia, apabila mereka tidak beribadah, maka berarti mereka tidak berfungsi. Lebih fatal lagi jika manusia menyembah selain Allah, maka mereka bagaikan gelas yang diisi kotoran. Oleh karena Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita dan juga menciptakan semesta tempat hidup kita, maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi sebagai hambanya dan bagian dari makhluknya. Ustadz Afifi Abdul Wadud mengatakan, ibadah kepada Allah adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun nikmat kenikmatan yang kita rasakan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, adapun haknya Allah bagi hambanya adalah Allah diibadahi dan tidak disekutuai sama sekali. Ibadah kepada Allah adalah kebutuhan manusia, sebagaimana kebutuhan manusia untuk makan dan minum. Kehidupan kita bukan hanya jasad, akan tetapi juga kehidupan hati. Kehidupan hati lebih wajib diperhatikan daripada kehidupan jasad. Jika ingin berbahagia, jauh dari kesengsaraan hidup, dan tenang hatinya, maka hendaklah kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah dan hablum minanas artinya adalah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman dan bertakwa, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Islam mengajarkan hubungan baik dengan Allah saja tidak cukup. Rajin ibadah seperti sholat, zakat, dan puasa tidak cukup, namun juga harus diimbangi dengan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36, di mana ayat tersebut menunjukkan bahwa hablum minallah dan hablum minanas adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Dalam salah satu hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Takwa yang diperintahkan Rasulullah SAW tidak mengenal tempat. Bertakwalah dimanapun berada, baik di saat sunyi sendirian maupun di tengah keramaian. Dalam hadis tersebut, Rasulullah juga berwasiat agar bersegera melakukan kebaikan tatkala terjerumus dalam keburukan. Syekh Ali Jaber Al-Madani pernah berkata, ada seorang yang beribadah sepanjang hari dan sepanjang malam, tapi dia tidak menjaga lidahnya untuk memfitnah orang, berarti amalannya sia-sia. Ustadz Abdul Nasir dalam kajiannya juga menyampaikan, manusia yang bangkrut adalah manusia yang ketika hari kiamat datang, ia membawa pahala sholat, zakat, dan ibadah wajib lainnya. Akan tetapi semasa hidup di dunia, manusia tersebut mengatakan perkataan yang jelek, fitnah, mencela tetangga, sehingga pahala manusia ini sedikit demi sedikit berkurang karena protes dari manusia lain yang dizoliminya. Pahala tersebut diambil dan diambah dosa dari manusia yang terzolimi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tersebut tidak menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungannya dengan manusia lainnya. Menyakiti tetangga, menganiaya orang lain, ataupun perbuatan zalim lainnya menyebabkan ibadahnya sia-sia dan dilemparkan ke neraka. Kita harus berbelas kasih pada makhluk sekecil apapun, karena apapun yang kita lakukan atas rahmat Allah dapat mengantarkan kita ke surganya. Apalagi jika kita berbelas kasih pada manusia yang sedang membutuhkan. Contohnya pada saat kondisi pandemi seperti ini,
Maka alangkah baiknya jika kita berempati dan bersimpati untuk menolong saudara kita yang membutuhkan, di mana mereka terdampak oleh kondisi pandemi saat ini. Masalah-masalah khilafiyah adalah ruang lingkup ijtihad, karena tidak ada nasnya yang jelas dan tidak ada dalil yang sahih untuk menguatkan salah satu pendapat. Oleh karena itulah terjadi perbedaan pendapat di antara para imam yang terkenal. Sekalipun mazhab Islam tersebut banyak, bukan berarti umat Islam tidak lagi memiliki kesatuan akidah, sistem, dan politik. Sebab perbedaan mazhab tersebut tetap tidak mengeluarkan umat Islam dari ranah akidah, sistem, dan politik Islam. Banyak sekali hikmah dan faedah dari perbedaan pendapat para imam mazhab. Salah satu di antaranya yaitu menjadikan kita bertambah semangat untuk selalu membahas dan mudzakarah ilmu, serta mempermudahkan orang awam untuk memilih pendapat mana yang bisa membuatnya tenang. Lalu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab? Berdasarkan salah satu hadis riwayat Bukhari, dapat disimpulkan bahwa Nabi tidak mencela salah satu pihak yang berlawanan pendapat dengan kata-kata bid'ah, sesat, kafir, dan sebagainya, bahkan tidak mencela salah satunya. Masing-masing pihak mempunyai argumennya tersendiri. Pernyataan Ibnu Taimiyah menegaskan, perbedaan pendapat bukan menimbulkan terjadinya permusuhan sesama muslim dan bukan cara memutuskan tali persaudaraan. Para imam mazhab tidak hanya menghormati pendapat mazhab lain, bahkan di antara mereka saling memuji. Dari berbagai keterangan dan sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa perbedaan pendapat semenjak masa Nabi Muhammad, masa sahabat, tabi'in, sampai ke masa imam mazhab terus berlangsung, tetap dalam suasana yang harmonis, saling menghargai dan saling memuji dan toleransi. Maka dari itu kita bisa menghargai perbedaan pendapat di antara imam mazhab dan tidak mencela salah satunya. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.